Ayo Pak, kita passing Pak. Wah, syuting. Oke. Nah, pemirsa, Anda menyaksikan Sosok Pekan ini di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Gina Vita dan juga Menpora Bapak Zainuddin Amali. Ayo Pak, kita lanjut sebentar Pak. Ini olahraga, hobi apa Pak? Olahraganya? Ya, termasuk sepak bola ini. Termasuk sepak bola salah satunya. Oke, Pak, ini saya belum 1 menit tapi sepertinya sudah ngos-ngosan. Tapi cocok nggak nih Pak jadi timnas Pak? Cocok Pak? Paling nggak supporter timnas. Oh, supporter timnas. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal supporter Pak, nampaknya memang sudah jarang ya sekarang kita menyaksikan pertandingan sepak bola ya Pak ya? Iya. Jadi sekarang ini karena situasinya sedang pandemi, maka semua pertandingan itu dilakukan tanpa penonton ya, tanpa penonton dan di berbagai negara sudah, termasuk di tempat kita juga nanti kalau ada pertandingan itu akan ini untuk besok? Ya, turnamen Piala Menpora itu akan dilakukan tanpa penonton. Tanggal 21 Maret sampai 25 April 2021. Ya, pembukaannya nanti di Stadion Manahan Solo. Oke, ada 4 lokasi ya Pak ya, yang informasinya akan jadi tempat untuk pertandingan ada nanti ya? Solo, ada Jogja, ada Bandung, ada Malang. Oke, nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, bicara soal turnamen nanti, pertandingan Piala Menpora 2021, alasan ini digelar untuk tanggal 21 Maret sampai 25 April 2021 ini apa Pak? Iya, kan sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun kompetisi ini berhenti dan kegiatan olahraga hampir semuanya berhenti dan khususnya untuk sepak bola. Nah, kita merasakan bagaimana kegiatan sepak bola ini bisa berhenti dan semua sangat terpukul. Baik pemain, pelatih, ofisial, dan semua yang terlibat di dalam sepak bola. Nah, kita berharap supaya sepak bola ini bisa bergairah lagi, masyarakat bisa menonton, pemain bisa main lagi sehingga kehidupannya bisa ada aktivitas lagi. Di sana ya, makanya Pak, ya? Kompetisi ini akan kita gulirkan dan kita akan berusaha untuk memulai dengan pramusim. Nah, pramusimnya itu kita akan mulai dengan Piala Menpora. Oke, termasuk apakah ini juga sebagai salah satu upaya Pak ya sebelum nanti kita tahu akan digelar untuk Asian Games, untuk SEA Games? Ya, tentu kompetisi ini penting untuk pembinaan ya, untuk pembinaan cabang olahraga itu penting sehingga kita membutuhkan kompetisi. Apakah itu untuk bola, basket, voli, semua olahraga-olahraga yang ada di Indonesia ya. Dan tidak cukup kita mengadakan kompetisi, tetapi tujuan kita adalah bagaimana kompetisi ini akan menghasilkan tim nasional yang kuat. Sehingga dengan harapan masyarakat memberikan dukungan kepada pembinaan sepak bola kita. Ya. Nah, di belakang ini ada anak-anak, ini adalah harapan masa depan kita, mereka rata-rata usia sekitar 11-12 yang kita harapkan nanti akan menjadi bagian dari tim nasional apabila ada. Mereka berasal dari Asiana Soccer School ya, dan kita berharap pembinaan di seluruh Indonesia juga bisa melakukan pembinaan usia dini seperti ini. Ada usia dini, ada kompetisi. Gitu. Ada kompetisi, itu yang menjadi kunci nah Pak. Kalau kita lihat Pak, misalnya untuk perhelatan dari Asian Games itu kan nanti akan informasi digelar pada tahun 2022 itu kan di China. Kemudian untuk SEA Games itu juga pada tanggal sekitar November ya 2021 ini di Vietnam. Betul. Nah, apakah kemudian untuk pertandingan seperti ini misalnya Piala Menpora 2021 berlaku juga untuk cabang olahraga lainnya misalnya basket yang sampai saat ini juga tengah menunggu proses perizinan? Ya, basket rencananya kalau tidak salah tanggal 10 ya, tanggal 10 mereka akan mulai kompetisi, tetapi dia adalah sistem bubble, ditempatkan di satu tempat yang sama dalam satu lapangan yang sama. Jadi kalau basket sih lebih mudah ya karena dia di satu lokasi yang terkoordinir dan tidak ada bercampur dengan yang lainnya.
Nah, bola ini karena dia dilakukan di 4 lokasi, nah itu protokol kesehatannya harus kita lebih perketat. Oke. Gitu. Nah, bicara soal protokol kesehatan ini kemudian juga dipertanyakan Pak oleh sejumlah pihak bagaimana kemudian ketika nanti digelar untuk Piala Menpora 2021 ini bagaimana untuk protokol kesehatan yang akan diterapkan. Mengingat kalau kita bicara soal sepak bola ini tentu antusiasme masyarakat begitu tinggi, fanatisme masyarakat begitu tinggi, tidak tertutup kemungkinan akan ada yang datang ke stadion. Sudah dimitigasi kah Pak? Sudah. Masalah hal ini? Pertandingan Piala Menpora itu tanpa penonton. Oke. Kemudian yang ada di stadion yang sebesar ini, ya stadion sebesar ini kan rata-rata hampir mirip-mirip. Itu hanya ada 270-an sampai 290-an orang yang boleh ada di sini. Itu sudah termasuk pemain cadangan, kemudian mereka yang menjadi panitia, petugas keamanan, teman-teman dari media, itu jumlahnya segitu. Jadi bayangkan seluas lapangan yang seluas ini hanya boleh diisi oleh 270 atau 299 orang. 299 maksimal. Orang. Itu maksimal. Dan itu tidak supporter ya Pak ya, ditekankan. Enggak boleh. Oke. Tidak ada pertandingan ada penonton. Jadi semua nonton di rumah saja. Karena akan disiarkan secara langsung oleh stasiun TV. Kemudian juga kita akan menyiarkan secara live streaming. Jadi pakai handphone pun bisa di itu. Nah itu tadi sudah diantisipasi, sudah ada mitigasi. Tapi bagaimana Pak kemudian untuk menjamin ketidakhadiran dari supporter ini? Mengingat fanatiknya kan ini begitu tinggi ya Pak ya. Kalau kita bicara soal fanatisme, tidak tertutup kemungkinan akan ada yang hadir di stadion. Bagaimana untuk hal ini Pak? Beberapa waktu yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan para pemilik klub, dengan para pimpinan-pimpinan supporter. Itu saya minta pengertian mereka, minta dukungan para supporter untuk mensukseskan kegiatan pramusim Piala Menpora ini dan juga nanti kompetisi. Nah, apa partisipasi yang diharapkan dari supporter dan para pendukung, para penggemar sepak bola kita adalah mereka nonton di rumah saja, tidak perlu datang. Jadi para supporter jangan datang ke stadion, jangan berkerumun, jangan nonton bareng. Itu yang paling penting. Jangan nonton bareng ya Pak. Nggak boleh ya? ada nobar dimanapun. Sebab kalau ada nobar pasti pihak kepolisian akan membubarkan itu. Jadi di rumah saja, nontonnya di rumah saja. Jangan. Jadi akan ada pengawasan ya Pak pasti, ya? Untuk pelaksanaan misalnya dari nonton bareng dan lain sebagainya. Kira-kira beberapa jam sebelum main, panitia juga di swab PCR. Kemudian ininya disemprot dengan disinfektan. Itu semuanya akan dilakukan. Nah masih bicara soal protokol kesehatan Pak. Ini bagaimana untuk pemain sendiri? Tentu kita harapkan semua dalam kondisi sehat, tidak ada kendala apapun, ini semua bisa berjalan lancar. Tapi kalaupun misalnya nanti ada satu pemain yang kemudian dinyatakan positif, langkahnya seperti apa Pak? Karena kalau kita melihat waktu Liga Italia, Liga Inggris, itu kan sempat pertandingan tetap berjalan. Dari data yang kita dapatkan, tidak ada orang terkena di lapangan. Tidak ada orang terkena karena sedang main bola. Kenanya itu sedang di luar. Nah ini kita sudah minta kepada official dari masing-masing tim untuk supaya ketika mereka berada di tempat pertandingan, dia hanya boleh dari hotel ke stadion, stadion ke hotel. Dia tidak boleh keluar kemana-mana. Ada karantina begitu ya Pak? Pasti. Karena ini untuk juga mereka sendiri sebagai pemain profesional, saya sangat meyakini para pemain kita pasti akan melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan untuk timnya. Itu menjadi harapan kita. Tapi kalau misalnya Pak ada satu pemain yang kemudian positif, apakah pertandingan ini tetap akan berlanjut atau seperti apa peraturannya Pak? Tentu ini kan kalau dia main sore itu jam 9 pagi di swab PCR. Dari situ sudah ketahuan. Sehingga kalau ada yang indikasi positif, tentu dia tidak akan diturunkan, dia akan dipisahkan dari tim, dia akan diisolasi, dan timnya tetap main. Pertandingan tetap ya Pak ya? Itu. Tapi kalau misalnya lebih dari 5 misalnya Pak, lebih dari 5 yang kita berharap tidak lah. Tapi mitigasi tentu harus diberlakukan. Ya tentu akan dilihat kan ininya itu sekitar 25 orang.
Pemain dengan pemain dan pemain cadangan itu ada 25 orang sehingga bisa diatur oleh pelatihnya siapa yang diturunkan, siapa yang enggak. Oke, baik Pak Menpora, nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, termasuk juga nanti kita akan olahraga lagi ya Pak ya, sambil nyari keringet Pak nanti. Tapi kita harus jeda dulu sejenak pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami di Sosok Pekan ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kalau tadi kita sudah main bola sebentar ya Pak. Ya. Ini relax dulu ya Pak ya, sambil jalan santai, kita sambil ngobrol Pak. Nah Pak, melanjutkan tadi Pak diskusi kita untuk pelaksanaan dari Piala Menpora 2021 ini digelarnya di 4 kota informasinya? Iya, 4 kota. Kita akan lakukan itu di Solo, kemudian Jogja, Bandung, dan Malang. Itu. Jadi di 4 kota itu kita akan melakukan pertandingan pramusim Piala Menpora. Oke. Itu yang akan kita lakukan. Yang menjadi pertimbangan 4 lokasi itu kemudian dipilih apa aja Pak? Lokasi itu dia berada di Jawa, sehingga dihindari pergerakan dari klub-klub yang harus memakan waktu untuk transportasi. Nah, kalau dia di 4 lokasi itu, berarti pergerakannya lewat darat saja bisa. Dia lewat darat saja bisa, pakai bus, dan tidak perlu kita harus khawatir mereka naik turun pesawat dan lain sebagainya. Itu. Jadi semua klub-klub serta Piala Menpora ini akan berada di 4 lokasi itu. Nah, kita harapkan kan sudah pasti pembukaannya itu ada di Manahan ya, Stadion Manahan, dan selanjutnya ada di Kanjuruhan Malang, kemudian kalau nggak salah si Jalak Harupat ya di Bandung, kemudian juga di Jogja di Sleman. Nah jadi itu teknisnya PSSI dan LIB yang mengatur itu. Masalah teknisnya nanti akan dibicarakan kembali. Tapi begini Pak pertanyaannya, ketika ini pertanyaan publik juga Pak, ketika nanti Piala Menpora 2021 ini sudah selesai digelar, bagaimana untuk Liga 1? Apakah kemudian yang direncanakan akan berlangsung pada Juni nanti akan bisa terrealisasi atau seperti apa? Iya, Piala Menpora ini menjadi uji coba. Pilot project ya? Iya, buat pelaksana kegiatan sepak bola. Oleh karena itu saya wanti-wanti betul kepada PSSI, kepada LIB, dan kepada panitia khususnya untuk menjalankan semua protokol kesehatan sebagaimana yang pernah disampaikan kepada kami, kepada pihak kepolisian, dan kita akan nilai itu. Tentu pihak kepolisian akan menilai kalau nanti protokol kesehatannya benar, tidak ada insiden yang berarti, penontonnya atau para supporternya juga tertib, mereka tetap ada di rumah untuk kompetisi Liga 1, Liga 2 setelah Lebaran nanti akan jalan. Tetapi kalau ada kejadian yang tidak bisa dikendalikan, tentu pasti pihak keamanan atau pihak kepolisian akan menghentikan itu. Nah pertanyaannya Pak, mungkin singkat saja, bagaimana kemudian untuk mengukur atau tolak ukur parameter keberhasilan mengenai prokes ini bisa berjalan baik atau tidak, seperti apa? Ya, yang pertama, yang paling nyata untuk mengukur ini adalah tidak ada supporter yang datang ke stadion. Satu. Yang kedua, tidak ada kerumunan yang di luar stadion. Dua. Yang ketiga adalah tidak ada nonton bareng. Sekali lagi, tidak boleh ada nonton bareng dimanapun itu. Nonton cukup di rumah saja. Pasti Anda bisa menyaksikan dengan enak, lebih nyaman. Itu nonton sambil makan kacang goreng dan lain sebagainya, itu di rumah berleha-leha kita, daripada harus jalan dan pasti akan dibubarkan oleh pihak kepolisian. Pisang goreng juga enak ya Pak ya? Enak. Pak, ini juga pertanyaan publik Pak, saya akan bacakan. Ada yang banyak yang bertanya Pak, bagaimana untuk misalnya pegelaran dari Selebriti FC versus PSSI All Stars yang memang ini menjadi rencananya ini akan menjadi pembukaan dalam Piala Menpora 2021. Akankah jadi digelar yang rencananya pada tanggal 6 Maret nanti?
Pak Menpora? Sampai hari ini sih pihak kepolisian hanya mengizinkan 2 ya untuk uji tanding tim nasional, yakni yang U23 tanggal ya, Pak, ya? U23 yang kita persiapkan untuk tim kita yang akan berangkat ke SEA Games. Jadi yang ada hanya itu. Nanti malam tanggal 5 ini timnas kita lawan Tira Persikabo, dan lusa tanggal 7 itu timnas kita lawan Bali United. Itu hanya itu yang ada. Oke, apa yang menjadi pertimbangan Pak? Kenapa kemudian proses perizinan untuk pertandingan, misalnya tadi Celebrity FC versus PSSI ini tidak digelar dan tidak mendapatkan izin? Apa Pak menjadi pertimbangan? Tentu yang punya pertimbangan adalah pihak kepolisian ya. Koordinasinya sejauh ini seperti apa? Iya, semua di bawah ininya PSSI. Ya. Jadi pihak kepolisian punya pertimbangan. Ya. Sekarang ini kan kita masih dalam suasana PPKM skala mikro. Ya. Ya. Kepolisian pasti ada kriteria-kriterianya. Oke. Nah, saya tentu menyampaikan kepada pihak kepolisian kegiatan baik untuk uji coba tim nasional maupun untuk kegiatan Celebrity FC itu. Tetapi setelah dipertimbangkan, kepolisian memberikan izin untuk yang 2 itu dulu. Karena kita punya kebutuhan. Ada kebutuhan kita tentang pertandingan yang harus dilakukan. Karena apa? Tim nasional ini sebentar lagi mereka akan dikembalikan ke klubnya masing-masing. Oke. Maka sebelum itu mereka harus ada uji tanding. Nah, untuk uji tanding ini tadinya direncanakan di dalam roadmap pelatih kita itu akan mengundang tim luar negeri. Tetapi situasi sekarang tidak memungkinkan tim luar negeri untuk bisa datang ke Indonesia. Oke, maka pilihannya adalah tim yang ada di dalam sini. Jadi kebutuhan kepada tim nasional itulah yang membuat kenapa harus ada pertandingan untuk 2 uji coba itu. Oke, nah Pak Menpora, ini ada juga Pak beberapa pihak seperti misalnya ID, kemudian epidemiolog yang mengkhawatirkan akan adanya potensi untuk resiko penularan COVID-19, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Menpora ada sejumlah protokol kesehatan yang kemudian diterapkan di sini. Nah, bagaimana kemudian arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai digelarnya Piala Menpora 2021 ini? Ya, tentu Pak Presiden menyampaikan kepada kami supaya berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan beliau menyampaikan kegiatan-kegiatan di masyarakat, baik olahraga maupun kegiatan yang lainnya, silahkan tetap jalan, tetapi juga tidak boleh melanggar penerapan PPKM skala mikro. Jadi beliau sangat bijak ya, Pak Jokowi sangat bijak menyampaikan kepada kami, coba cari jalan keluar. Bagaimana kegiatan olahraga bisa berjalan, tetapi tidak melanggar protokol kesehatan. Nah, itulah kemudian saya berdiskusi dengan Pak Kapolri, bagaimana olahraga yang sudah berhenti 1 tahun, yang sudah dinanti oleh masyarakat karena pandemi ya, supaya bisa berjalan lagi, tetapi protokol kesehatan tidak boleh dilanggar. Betul, karena tadi ada pertimbangan soal faktor ekonomi. Iya, dan masyarakat kan bayangkan sepak bola ini menjadi hiburan luar biasa. Betul. Masyarakat Indonesia, hasil survei itu lebih dari 70% penggemar sepak bola. Fanatik sekali ya Pak ya? Sangat fanatik. Makanya saya menghimbau, saya minta kepada mereka untuk tidak datang, tidak melakukan nonton bareng. Itu penting. Jadi Pak Presiden, Pak Jokowi sangat bijak menyerahkan kepada kami koordinasi dengan polisi, dan kami mendapatkan jalan keluar seperti sekarang. Artinya juga gelarnya Piala Menpora 2021 ini juga atas arahan dari Presiden dan juga koordinasi dengan beberapa pihak termasuk dengan Menpora dalam hal ini. Persis. Baik, itu yang kita harapkan Pak, bahwa penerapan protokol kesehatan ini bisa dilaksanakan, artinya bisa berjalan lancar, aktivitas ekonomi ini bisa bergeliat karena tentu berdampak terhadap pemain, kemudian juga klub yang ada di
pertandingan tersebut. Sekali lagi terima kasih, tapi sebelum saya menutup Pak, kita boleh Pak lanjut olahraga lagi ya Pak ya? Boleh. Ini tadi cuma sebentar soalnya. Oke, Seperti kita olahraga lagi. Kita olahraga lagi ya. Oke, ayo Pak. Tapi kayaknya nggak seru Pak kalau cuma berdua Pak. Oke. Gimana kalau kita gabung ya Pak? Oke, kita Pak, tapi gabung. sebentar sebelum gabung saya akan tutup dulu Sosok Oke, Pekan ini tutup di Apa dulu. Kabar Indonesia Pagi. Demikian diskusi kami pagi hari ini bersama dengan Menpora Bapak Zainuddin Amali mengenai bagaimana pelaksanaan Piala Menpora 2021, dan kita akan kembali di pekan depan di Sosok Pekan ini di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan sejumlah narasumber yang kredibel untuk menjawab isu-isu terkini. Saya kembalikan dulu ke Bayu dan juga ke Maratih di studio.